Kelompok 8 12 AKL 1. 1. Hani Istifadah nomor 29. 2. Irma Kurniasuti nomor 30. 3. Isnaini nomor 31. 4. Isnaini Nur Pratiwi nomor 32. Di sini kami akan membahas mengenai tari topeng lengger. Masyarakat Wonosobo memiliki sebuah tari yang dianggap sakral. Tari tersebut adalah tari topeng lengger. Tari topeng lengger menceritakan kisah asmara antara Galuh Candrakirana dan Panji Asmorobangun. Galuh Candrakirana adalah putri dari Prabu Lembu Amijoyo yang memimpin kerajaan Jenggolomani, sementara Panji Asmorobangun adalah putra dari Prabu Amiluhur yang memimpin kerajaan Jenggolopuro. Kedua kerajaan ini ingin mempererat hubungan dengan menikahkan kedua anak mereka. Sayang, pernikahan tersebut hampir gagal karena usaha Galuh Ajeng, yaitu anak Prabu Lembu Amijoyo dari selirnya. Galuh Candrakirana harus keluar dari kerajaan dan menjadi penari lengger. Suatu hari, kelompok tari lengger Galuh Candrakirana diundang main di kerajaan Jenggolopuro oleh Panji Asmorobangun. Tampil di depan tunangannya, Galuh Candrakirana memutuskan membuka penyamarannya. Melihat kecantikan Galuh Candrakirana, Panji Asmorobangun langsung jatuh cinta, kemudian pasangan ini kemudian menikah. Tari topeng lengger merupakan tari berpasangan. Sesuai dengan nama dan ceritanya, topeng merujuk pada pria, sementara lengger kepada wanita. Sementara secara filosofi, lengger berasal dari kata lenggeran, yang merupakan kependekan dari Eling Lengger Marang Gusti Pangeran, yang dapat diartikan sebagai ingatlah kamu kepada Sang Pencipta. Hal ini berkaitan dengan sejarah keberadaan tari topeng lengger. Konon, tari ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan tari ini sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam. Di masa lalu, dalam pertunjukan tari ini selalu diselipkan ajaran agama Islam. Bahkan, karena tari ini berhasil menarik perhatian masyarakat, Sunan Kalijaga kemudian membangun sebuah tempat sebagai sarana beribadah. Tempat tersebut diberi nama Panggar. Jumlah topeng yang digunakan dalam tari ini berjumlah 120 buah, sesuai dengan jumlah tokoh dalam wayang. Hanya saja, tidak semua topeng digunakan dalam setiap pertunjukan. Digunakan atau tidaknya sebuah topeng dalam pertunjukan sangat bergantung pada penimbal atau pawang. Peran penimbal dalam tari ini sangat penting. Dia berperan seperti dalang dalam pertunjukan wayang kulit. Sebelum dimulai, penimbal akan menyerahkan sesaji dan membaca doa agar pertunjukan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Setelah berdoa, penimbal akan mempersilahkan para penari masuk ke panggung. Disinilah penimbal mengatur topeng-topeng yang akan tampil. Hanya saja, yang pasti tampil adalah tokoh Galuh Candrakirana dan Panji Asmorobangun sebagai tokoh utama dan topeng barong yang tampil sebagai penutup.
Dalam tari ini, setiap penari dapat memainkan peran yang berbeda. Perempuan dapat memerankan tokoh pria, begitu pula sebaliknya, pria dapat memerankan tokoh perempuan. Walau dianggap sebagai tari yang sakral, tidak ada waktu khusus untuk pertunjukan tari ini. Tari topeng lengger dapat dipertunjukkan kapanpun dan dimanapun, dengan memberikan sesajen sebelum memulai pertunjukan. Selain itu, jika ingin menonton tari ini, tidak dianjurkan mengenakan pakaian yang berwarna merah. Saat pertunjukan, para penari akan kerasukan, dan saat kerasukan, penari akan mengejar siapapun yang mengenakan pakaian berwarna merah.